Ya, hari ini pemirsa, kembali kita ke acara yang maha penting ya bagi kita semua. Sebelum pada tanggal 8 Juli 2009 nanti kita menentukan pilihan, yaitu debat calon presiden Republik Indonesia putaran pertama. Dan untuk kembali memandu segmen 2 ini kami persilakan kembali Bung Anies Baswedan. Kita beri tepuk tangan untuk moderator. Terima kasih. Jadi sekarang kita memasuki bagian kedua, Ibu dan Bapak Capres. Kalau tadi mulai dari Ibu Mega, bagian kedua mulai dari Pak SBY. Saya akan menanyakan sebuah problem yang saya harap Bapak dan Ibu menjawab dalam waktu 2 menit dimulai dari Pak SBY. Problem yang saya ajukan di sini masalah pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa RUU Pengadilan Tipikor ini belum disahkan, Pak SBY, dan masih dalam proses di DPR. Padahal kita tahu bahwa 19 Desember ini batas akhir RUU ini harus disahkan. Langkah strategis apa yang Bapak akan kerjakan bila Pak SBY terpilih menjadi presiden di dalam menyelesaikan problem Tipikor ini? Bapak punya waktu 2 menit, Pak. Baik, Bung Anies, berkaitan dengan hal itu sesungguhnya dalam kapasitas saya sebagai presiden, saya sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR RI agar pada masa bakti sekarang ini sebisa-bisanya dilahirkan itu undang-undang, karena sangat ditunggu untuk kelanjutan dari penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Saya masih melihat peluang untuk itu, untuk menghadirkan pada masa bakti ini. Andai kata karena satu dan lain hal itu tidak selesai, maka Presiden memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi ingat, untuk saudara-saudara kita rakyat Indonesia, Perpu keluar apabila ada hal ehwal kegentingan yang memaksa. Tidak boleh setiap saat Perpu keluar. Ini tentu tidak tepat karena mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPR masih tersedia. Oleh karena itu, solusinya kita lakukan percepatan sebisa-bisanya untuk menghadirkan undang-undang ini dan bisa disahkan nanti pada saatnya sebelum tanggal 19 Desember 2009. Apabila tidak, sekali lagi ada resources, ada satu alat yang ada di tangan Presiden sesuai dengan prerogatifnya untuk mengeluarkan Perpu, dengan harapan ketika Perpu ini keluar juga bisa akhirnya menghasilkan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi itu. Demikian solusi dan pandangan saya. Terima kasih. Pak JK, untuk problem yang sama, langkah strategis apa yang Bapak akan lakukan bila Bapak terpilih? 2 menit, Pak, waktunya. Baik, Undang-Undang Tipikor tentu penting sebagai undang-undang pamungkas untuk memberantas korupsi. Walaupun tentu sesuai aturan hukum, kalau undang-undang yang baru belum ada, tentu undang-undang lama masih berlaku. Dan juga tentu juga undang-undang yang lain. Namun bahwa ini penting memang sesuai dengan aturannya, karena MK memutuskan hal tersebut, batas waktunya adalah September. Jadi DPR mestinya masih dapat. Tapi apabila belum bisa, tentu seperti dikatakan Pak SBY, beliaulah dan saya membantu sebagai wapres menyelesaikannya bulan September. Karena pasti bukan presiden baru yang akan menyelesaikannya, presiden sekarang menyelesaikannya. Karena saya sependapat sekarang ini dengan beliau, baru kita bikin Perpu bulan September. Jadi, nah, Ibu Mega, bagaimana pandangan Ibu? Ibu punya waktu 2 menit. Pak Anies, kalau kita tadi masuk kepada materi tata kelola pemerintahan yang bersih, maka tentunya kita juga harus melihat bahwa di dalam negara ini ada 3 hal sebagai pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau tadi sebagai contoh adalah penyelesaian undang-undang tindak pidana korupsi yang harus selesai pada bulan September ini oleh DPR, tetapi kemungkinan tidak dapat diselesaikan
Maka menurut saya undang-undang yang telah ada dan telah dilaksanakan itu dapat dipergunakan lebih dulu. Sehingga dengan demikian kita tentunya menghendaki DPR yang kuat. Sehingga dalam pelaksanaan hari-hari ini, kalau sekiranya dapat diselesaikan pada bulan September yang akan datang, itu ada suatu hal yang lebih baik. Tetapi kalau sekiranya belum dapat dilakukan, ini merupakan suatu hal yang memang perlu kita terus perbaiki, karena di DPR sendiri penjadwalan undang-undang itu seharusnya dilakukan tidak hanya sebagai suatu target, tetapi prioritas-prioritas mana yang dapat dihitung bahwa akan diselesaikan untuk periode yang telah ada, yaitu 5 tahunan. Pemerintahan yang baik itu seperti yang saya katakan adalah semuanya bergantung kepada aparat yang mempunyai disiplin dan mental bangsa yang kuat. Oleh sebab itu tentunya di waktu yang akan datang, mari kita lihat apakah hal ini akan dapat dilaksanakan oleh DPR kita, insya Allah. Terima kasih, waktunya habis. Terima kasih. Jadi kita tadi sudah mendengar jawabannya, karena problem yang kita hadapi soal korupsi, salah satu solusinya adalah dengan adanya pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Jadi komitmen dari Ibu Bapak calon presiden menjadi sangat penting dalam persoalan ini. Silakan, Bung Hermi. Ya, apa yang saya katakan, bagian kedua segmen 2 ini lebih menarik. Boleh tepuk tangan untuk ketiga calon presiden Republik Indonesia dan juga Bung Anies. Dan segmen ketiga akan juga lebih menarik karena ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan dilontarkan oleh rekan saya Anies Baswedan. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam acara yang maha penting untuk Anda semua, debat calon presiden Republik Indonesia putaran pertama.